Selamat pagi adik-adik. Senang ya kita masih bisa ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik tetap setia untuk belajar firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Dan pasti ada berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang setia yang mau belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari indah ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dalam keadaan yang sehat dan segar. Pagi hari ini kami Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan persiapkan hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman dan mengerti apa yang disampaikan melalui firman ini. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau diajarkan oleh firman Tuhan, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua anak sekolah minggu kami, untuk Eba, untuk Gwen, Davi, Gaby, Josh, Mikael, Clea, dan semua anak yang mendengarkan YouTube ini. Biarlah kami boleh sama-sama menerima berkat Tuhan. Juga berkati kakak-kakak sekolah minggu kami, untuk Kak Asa, untuk hamba sendiri, dan untuk Kak Andika. Terima kasih Tuhan, semua kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-6 ya. Mungkin adik-adik masih ingat pelajaran minggu lalu bagaimana Tuhan mengasihi kita anak-anaknya walaupun kita berdosa. Seperti Adam dan Hawa, kita sudah melakukan dosa, tetapi masih ada pemeliharaan Tuhan dan masih ada janji keselamatan yang diberikan kepada manusia. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia Bapa yang gak pernah berhenti mengasihi kita. Dia gak pernah berhenti untuk memelihara kita. Oleh karena itu adik-adik, ayo kita patuhi dan kita mau belajar untuk taat pada firman Tuhan ya, pada semua perintah Tuhan yang pastinya tertulis pada firman Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana kita mendengar panggilan Tuhan dan meresponinya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan dari Kak Asa, ayo kita memuji Tuhan dulu ya. Lagu baru bagimu.
Halo adik-adik semua, ketemu lagi di minggu ini sama Kak Asaf. Kita hari ini sekolah minggu lagi ya, seneng banget, sukacita banget bahwa kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama dari minggu ke minggu, dari setiap hari minggu. Kita membuka firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, dan kita mau menghidupi firman Tuhan yang kita pelajari hari demi harinya. Nah, hari ini Kak Asaf mau bercerita tentang satu orang yang kita sebut sebagai Bapak orang percaya. Adik semua tahu siapa? Ya, betul. Abraham. Tapi dalam cerita hari ini kita tidak menyebutnya sebagai Bapak Abraham ya, tetapi sebagai Bapak Abram. Jadi sebelum Allah merubah namanya menjadi Abraham, Bapak Abraham ini bernama Abram. Pada waktu itu Bapak Abram berada di negerinya, di mana dia lahir bersama dengan keluarganya, dengan sanak saudaranya, yaitu sebuah tanah bernama Ur Kasdim. Nah, di tanah tersebut Allah memanggil Bapak Abram ini adik-adik semua. Dan saat Allah memanggil, Allah memerintahkan, meminta untuk Bapak Abram keluar dari negerinya menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah. Di mana itu adik-adik? Yap, betul sekali. Itu adalah di tanah Kanaan. Dan perjalanan Bapak Abram dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan ini jauh sekali ya. Jadi mungkin kalau kita di Jakarta sekarang bisa berjalan dari Jakarta sampai ke Surabaya gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi cukup jauh, dan ingat ya pada waktu itu tidak ada kendaraan seperti sekarang, tidak ada pesawat, tidak ada mobil yang bisa lewat jalan tol, tetapi ya dengan rombongan yang begitu besar, dengan berjalan kaki atau menaiki binatang-binatang yang mereka pelihara, perjalanan itu ditempuh dengan sangat jauh. Mereka harus mampir di beberapa tempat untuk beristirahat dan berkemah. Tetapi satu hal yang mau kita pelajari dari pelajaran ini adalah tentang ketika bagaimana Allah memanggil Abram, ada banyak hal yang harus dikorbankan oleh Abram. Apa saja kira-kira? Iya, dia harus meninggalkan saudara-saudaranya, dia harus meninggalkan mungkin sebagian hartanya, dan banyak sekali yang harus dikorbankan. Tetapi Abram tetap taat kepada Allah. Abram tetap mau mengikuti apa yang Allah inginkan. Dan Allah juga berjanji saat Allah meminta untuk Abram pergi meninggalkan Ur Kasdim, Allah berjanji. Apa saja coba adik-adik janji Allah kepada Abram? Kita ingat satu-satu ya. Yang pertama, Allah berjanji untuk membuat Abram menjadi satu bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu artinya apa? Bangsa yang banyak sekali orang-orangnya. Berarti keturunan Abram akan menjadi orang-orang yang banyak sekali. Allah juga berjanji akan memberkati Abram. Dan terbukti Abram menjadi orang yang sangat kaya raya. Pada akhirnya dia mempunyai ternak yang sangat banyak, mempunyai gembala-gembala dan karyawan-karyawan yang sangat banyak. Dan Allah juga berjanji akan membuat nama Abram menjadi masyhur. Masyhur itu apa adik-adik? Iya, masyhur adalah terkenal. Allah membuat Abram menjadi seorang yang terkenal. Sampai hari ini kita semua mengenal Abram. Dan ini janji Allah yang sudah ditepati untuk Abram. Luar biasa sekali bukan? Dan Allah juga memberkati Abram untuk menjadi berkat. Nah, ini juga yang seperti Allah mau untuk kita semua ya. Allah mau untuk kita tidak hanya diberkati, tetapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang lain, bagi dunia ini. Dan ini janji yang luar biasa dari Allah juga kepada Abram, yaitu Allah akan memberkati orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang yang mengutuk Abram. Wah, ini luar biasa sekali bagaimana Allah sungguh-sungguh menjaga dan memelihara kehidupan Abram. Dan ini tidak berlaku untuk Abram saja, tetapi berlaku untuk kita semua pada hari ini, adik-adik. Dan satu lagi, yang keenam, janji Allah kepada Abram adalah semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat oleh karena Abram. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus lahir dari keturunan Abram. Memang secara tidak langsung ada perjalanan yang panjang sekali. Berpuluh-puluh keturunan sampai akhirnya daripada Abram sampai kepada Kristus. Akan tetapi ini adalah berkat terbesar ya. Jadi
Berkat terbesar bagi dunia ini, berkat terbesar bagi kita semua, terutama kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Nah, adik-adik, sama seperti Abram yang mau taat dan ikut panggilan Tuhan, kita juga mau menjadi anak-anak yang mengikuti panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apa ya buat aku? Buat aku yang masih sekolah, buat aku yang masih tinggal sama orang tua, apakah aku akan disuruh pergi dari rumah papa mama? Oh, tidak seperti itu adik-adik. Tuhan memanggil kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti apa? Tuhan memanggil kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan memelihara kita kepada teman-teman di sekolah, teman-teman di sekitar rumah kita. Kita juga dipanggil untuk menjadi anak yang baik, anak yang jujur. Sekolah tidak mencontek saat melakukan ujian dan mengerjakan tugas-tugas. Kita rajin-rajin mengerjakan tugas, dan bahkan kalau di rumah kita harus membantu dan menolong orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pelajaran kita hari ini ya adik-adik. Kita mau ingat sama-sama bahwa Tuhan Yesus memanggil kita semua, Kak Asaf dan adik-adik semua, untuk memenuhi panggilan Tuhan. Apa itu panggilan Tuhan? Yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah inginkan untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia ini adik-adik semua. Dan sekarang kita mau tutup dengan ayat hafalan ya adik-adik. Ikutin sama-sama ya, ayat hafalan kita diambil dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Ini cukup panjang, Kak Asaf akan membacakannya pelan-pelan dan mengulangnya 2 kali. Tapi adik-adik bisa mengikutinya dan menghafalkannya berikutnya ya. Mari kita sama-sama membaca ayat hafalan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Sekali lagi ya, kita akan baca ayat hafalan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Adik-adik semua, mari kita hafalkan ayat ini. Adik-adik boleh menghafalkannya dan bikin videonya. Kirimkan boleh ke Tante Astri, boleh ke Asaf, ataupun ke Kakak Andika. Dan ini menjadi berkat buat kita semua dan bagi teman-teman yang lainnya juga ya. Nah, kalau gitu sekarang kita mau menutup sekolah minggu kita di dalam doa. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang Bapak Abram. Seorang yang Engkau panggil untuk memenuhi panggilan Tuhan, yang Engkau berkati dan boleh menjadi berkat bagi kami semua pada hari ini. Dan Tuhan Yesus, biarlah dari pelajaran hari ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan juga memanggil setiap daripada kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan inginkan dan Tuhan sudah siapkan bagi kami sebelumnya. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh memimpin kami dalam kehidupan kami supaya kami dapat memenuhi panggilan kami yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas sekolah minggu kami hari ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.